Hai Mas Guru dan Mbak Guru, apa kabarnya nih? Ketemu lagi di Guru Kreatif, tempat nongkrongnya guru-guru inovatif. Di episode Jam Belajar kali ini kita akan membahas tentang learning agility. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya supaya Mas dan Mbak Guru tidak ketinggalan update dari Guru Kreatif. Kalau Mas dan Mbak Guru ingin mengetahui sejarah atau latar belakang dari learning agility ini, Mas dan Mbak Guru bisa search atau mencari berbagai sumber dari internet maupun sumber lainnya ya. Dan untuk mempersingkat durasi, di video ini kita hanya akan membahas tentang teori dasar dan bagaimana mengimplementasikan dari learning agility di pekerjaan kita. Sebenarnya apa sih learning agility itu? Learning agility menurut Lombardo dan Eichinger adalah kesediaan dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman, menerapkan apa yang telah dipelajari untuk memperoleh keberhasilan di situasi yang baru. Kalau saya pribadi secara sederhana memaknai learning agility adalah kemauan dan kemampuan untuk belajar dari siapapun, kapanpun, dimanapun, di kondisi apapun, dan tentunya menerapkannya di kelas atau pekerjaan kita. Alex Denny dalam bukunya Learning 5.1 menyatakan bahwa yang paling penting bukan kompetensinya saja, tapi yang terpenting adalah learning agility-nya. Kompetensi kita sebagai guru tentu penting, tapi di situasi yang selalu berubah, pandemi virus COVID-19 misalnya, telah memaksa kita untuk belajar hal baru dengan cepat. Kita belajar dari sesama guru, belajar dari guru sekolah lain, kita belajar dari YouTube, belajar dari manapun, agar kelas kita bisa lebih efektif meskipun kita dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Guru sebagai pekerja di era digital saat ini harus mau belajar dengan cepat dalam menguasai skills baru, menggunakan aplikasi Zoom untuk mengajar online misalnya. Pertama kali kita mencoba, mungkin kita merasa kesulitan. Namun seiring berjalannya waktu, kita sudah makin mahir dan mampu mengatasi masalah-masalah teknis yang dihadapi selama belajar online menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga kita bisa simpulkan dengan bahasa yang lebih sederhana bahwa learning agility itu adalah tentang kemauan dan kecepatan dalam belajar. Kalau kita belajar tentang learning agility, sebenarnya kita juga sedang belajar tentang lifespan learning atau lifelong learning, yaitu belajar sepanjang hayat. Dalam setiap fase kehidupan kita, pasti kita belajar hal-hal yang baru. Saat kita masih kecil, kita belajar cara berjalan misalnya. Semakin bertambahnya usia, kita belajar cara berlari, bermain sepak bola, dan kemampuan ketangkasan tubuh lainnya. Atau saat kita memasuki masa dewasa, masalah yang kita hadapi pasti berbeda dengan masalah yang kita hadapi saat masih remaja. Kita selalu belajar hal-hal yang baru yang sebelumnya mungkin tidak pernah kita kuasai. Nah, dari konsep itu, maka kita akan lebih memahami mengapa sih learning agility ini penting. Yang pertama, kompetensi yang usang. Pernah nggak Mas dan Mbak Guru belajar sesuatu tentang bagaimana cara mengajar, kemudian dalam perjalanan hidup ternyata kemampuan itu tidak terlalu relevan dengan tantangan mengajar saat ini? Kalau sudah begitu, apa yang perlu kita lakukan? Inilah alasan berikutnya. Yang kedua, kita membutuhkan kompetensi yang baru yang lebih relevan dengan kehidupan kita. Sehingga kita perlu yang namanya learn, unlearn, dan relearn. Apa maksudnya learn, unlearn, dan relearn? Kemampuan yang kita pelajari sebelumnya atau learn, kita perlu meng-unlearn kompetensi yang usang atau yang tidak relevan lagi, dan akhirnya belajar hal yang baru atau relearn. Sederhananya kita perlu terus mengupdate pengetahuan dan kemampuan kita, sehingga kita bisa lebih relevan dengan kondisi dan tantangan kita ke depan. Center for Creative Leadership melakukan penelitian mengenai learning agility terhadap 134 partisipan. Hasilnya, individu yang memiliki learning agility yang tinggi menunjukkan perilaku kerja yang lebih aktif, kreatif, dan berani mengungkapkan pendapatnya. Selain itu, individu dengan learning agility juga lebih optimis, tidak mudah panik, dan secara berkelanjutan mampu mengembangkan dan memperbaiki diri. Dari pernyataan tersebut, menurut saya, seseorang yang memiliki learning agility yang baik akan lebih mampu menghadapi berbagai kondisi dan perubahan yang terjadi dengan sangat cepat. Sebaliknya, jika kita tidak memiliki kemampuan tersebut, maka kita berpotensi sulit dalam beradaptasi. Lantas, bagaimana sih cara meningkatkan kemampuan learning agility kita? Yang pertama, seek out learning opportunities, atau selalu mencari peluang dan kesempatan untuk belajar. Dengan terus belajar, seseorang akan mampu untuk terus berkembang. Salah satu yang dapat kita lakukan misalnya adalah dengan bergabung bersama komunitas apapun yang kita sukai, baik secara online seperti di WA, Telegram Group,
komunitas di Facebook, ataupun mengikuti event-event offline. Yang kedua, stay curious atau selalu ingin tahu. Jangan mudah merasa puas atas pencapaian yang telah didapat hari ini. Teruslah meningkatkan keahlian, kemampuan, dan rasa ingin tahu untuk terus upgrade diri dan memperluas wawasan. Selain melalui komunitas, kita juga bisa belajar sambil rebahan loh, melalui beberapa platform seperti YouTube atau podcast seperti di Spotify maupun Inspigo. Yang ketiga, seek out feedback atau mencari umpan balik. Umpan balik diperlukan agar dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Misalnya, kita bisa menggunakan Google Form per tahun dan meminta masukan ke rekan kerja kita dengan tanpa nama, sehingga masukan yang diberikan bisa lebih leluasa tanpa khawatir tersinggung secara personal. Yang keempat, apply what you learn atau implementasikan hal-hal yang telah diketahui. Terapkan skills atau keahlian yang telah kita kuasai agar dapat terus berkembang. Serta cobalah untuk selalu terbuka mencari jalan keluar baru atas suatu masalah yang dihadapi. Nah, menarik kan? Tunggu lanjutan video tentang learning agility berikutnya ya. Semangat mengajar, teruslah belajar. Terima kasih.